Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar semua? Gua harap kalian baik-baik semua, dalam keadaan sehat, supaya kita bisa mengikuti kelas online kita pada pagi hari ini dengan lancar ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar kelas kita diberkati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa itu animasi stop motion. Nah, apa di sini kalian sudah ada yang tahu sebelumnya apa itu animasi stop motion? Nah, jadi sebelum kita mempelajari langsung atau mempraktikkan langsung animasi stop motion itu, lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian animasi stop motion, cara kerja animasi stop motion, jenis-jenisnya, dan contoh animasi stop motion. Serta tokoh-tokoh animasi stop motion yang berhasil dalam dunia animasi. Baiklah, yang pertama ada pengertian animasi. Kita lihat di sini, animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai benda atau objek yang diatur secara khusus sehingga bergerak sesuai dengan jalan yang telah ditentukan setiap waktu. Nah, objek di sini yang dimaksud adalah seperti manusia, tulisan, teks, gambar binatang, bangunan, dan sebagainya. Kemudian animasi stop motion. Stop motion atau gerak henti adalah sebuah teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi secara fisik agar terlihat bergerak dan dengan sendirinya. Objek tersebut digerakkan sedikit demi sedikit di setiap frame yang akan difoto, menciptakan ilusi pergerakan saat serangkaian frame tersebut dimainkan secara berurutan dan berkelanjutan. Nah, contohnya misalnya kita membuat animasi orang berjalan. Nah, jadi pada frame pertama itu ada orang berjalan dengan mengangkat kaki kiri. Kemudian frame kedua kaki kanan. Kemudian frame-frame selanjutnya kiri kanan kiri kanan, sehingga ketika frame itu digabungkan akan membentuk orang yang berjalan. Begitu cara pembuatannya. Nah, kemudian ada juga beberapa orang yang mendefinisikan animasi sebagai hasil dari pemrosesan gambar tangan menjadi gambar bergerak terkomputerisasi. Nah, jadi pada zaman dahulu sebelum zaman digitalnya itu berkembang, animasi itu dibuat dengan menggunakan tangan. Nah, beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu pembuatannya itu serba canggih dengan menggunakan paint tool dan sebagainya. Itu contoh-contohnya ya. Kemudian cara kerja animasi stop motion. Nah, mengharuskan animator untuk mengambil gambar, mengubah scene, dan memfotonya satu persatu hingga langkah yang seterusnya, hingga menciptakan suatu animasi yang bergerak secara utuh. Nah, bisa dilihat di sini langkah-langkah kerja animasi stop motion ya. Ada 6. Yang pertama, konseptualisasi. Nah, konseptualisasi ini merupakan proses pencetusan ide. Nah, sebelum kita membuat animasi, kita harus memikirkan dulu konsep apa yang ingin kita buat. Nah, jadi kalau ide dan konsepnya itu sudah ada, animasi yang akan kita buat itu jelas tujuannya. Itu. Kemudian yang kedua ada scripting. Scripting yaitu menulis konsep yang sudah dipikirkan dalam bentuk naratif. Nah, tadi kan kita sudah buat tuh konsepnya. Nah, konsep maksudnya sudah kita pikirkan dulu konsepnya. Nah, konsep yang sudah jelas tadi itu, yang sudah kita tentukan terlebih dahulu, kita tuangkan ke dalam bentuk naratif, dalam bentuk tulisan, sehingga konsepnya itu terlihat dan terbaca dengan jelas. Nah, yang ketiga ada storyboard. Ya, storyboard merupakan komponen penting dalam animasi.
Nah, storyboard ini merupakan visualisasi rencana dari seluruh proyek yang akan dikerjakan yang berisi shots dan angle yang diperlukan untuk mempermudah seluruh proses pengerjaan. Nah, ketika konsep dan scripting yang pertama tadi itu sudah jelas, jadi naratif yang kita tulis itu tadi kita visualisasikan ke dalam storyboard. Nah, kita mau buat berapa scene di situ, stone-nya itu bagaimana kita tuangkan juga ke dalam storyboard, kemudian karakter apa yang ingin kita pakai dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada yang keempat, setup. Nah, setup ini menyiapkan elemen dan material yang diperlukan mulai dari background, objek, kamera, tripod, dan pencahayaan. Nah, jadi di situ di bagian setup ini kita tentukan background apa yang ingin kita pakai, objek apa yang kita pakai, kamera jenis apa yang kita pakai, dan tripod dan pencahayaan juga. Nah, kemudian produksi atau pemotretan. Nah, di bagian ini merupakan proses di mana kita melakukan segala pemotretan, settingan karakter, dan background untuk menghasilkan frame-frame animasi. Kemudian yang keenam, editing dan mixing audio. Proses ini merupakan proses pasca produksi di mana kita memasukkan hasil frame-frame foto hasil produksi ke software pengolah video maksudnya ya. Jadi gambar-gambar yang sudah kita buat, animasi-animasi yang sudah kita buat itu kita masukkan ke dalam software pengolah video dan gambar. Jadi kita masukkan ke dalam software tersebut, kita edit, dan kita mixing audio-audio. Kemudian selanjutnya jenis-jenis animasi stop motion. Nah, bisa kita lihat di sini yang pertama ada animasi cut out. Nah, animasi cut out ini adalah animasi yang dibuat dengan karakter dan alat peraga yang datar. Nah, misalnya seperti di kertas. Nah, jadi kita buat dulu animasinya itu di kertas. Nah, setelah itu baru setiap frame itu kita gabungkan. Kita gabungkan setiap frame-frame yang telah kita buat di kertas itu dan secara sistematis ya tentunya secara terstruktur agar animasi stop motionnya itu menjadi video animasi yang bagus. Kemudian ada animasi clay. Animasi clay ini adalah animasi yang dibuat dari bahan tanah liat. Nah, jadi objek yang digunakan dalam animasi clay ini tentunya menggunakan tanah liat sebagai objek dasarnya. Kemudian yang ketiga ada animasi puppet. Animasi puppet yaitu animasi yang dibuat dari bahan kain atau boneka. Kemudian animasi pixelation atau animasi yang dibuat dengan karakter dari manusia yang dibuat perlahan. Kemudian ada animasi grafis. Animasi yang dibuat seperti karakter pada cutout, ini sama seperti animasi grafis. Cuman yang membedakannya adalah dari beragam foto, bukan lukisan atau rangkaian gambar yang ditulis, tetapi dari berbagai banyak foto. Kemudian animasi objek. Animasi objek ini adalah animasi yang dibuat dari benda-benda sekitar. Benda-benda sekitar itu maksud adalah seperti kaleng-kaleng, kayu, pohon, atau sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah animasi siluet. Nah, animasi siluet ini yaitu animasi yang dibuat dengan karakter siluet pada gambar hitam yang dipotong dan dirangkai seperti manusia. Yang terakhir adalah tokoh-tokoh animator stop motion. Nah, bisa kita lihat di sini ada 7 animator stop motion. Ketujuh animator stop motion ini merupakan animator Indonesia yang sudah mendunia. Jadi orang-orang ini juga ikut serta dalam pembuatan animator terkenal ya, seperti Shrek, Kung Fu Panda. Orang ini ikut berpartisipasi, berkontribusi dalam pembuatan. Jadi tugas kalian juga untuk memilih 2 di antara 7 animator ini untuk kalian dalami dan pelajari tentang profil mereka.
Untuk selanjutnya, minggu depan kalian review satu-satu seperti contoh animasi juga ya. Jadi tugas kalian ada dua, mereview animasi stop motion, contoh animasi stop motion, dan tokoh-tokoh animator stop motion. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau pertanyaan belum muncul, kalian bisa memberi ibu pertanyaan nanti di kolom komentar. Dan ibu jawab satu-satu di kolom komentar juga ya. Baik, kalau seperti itu, ibu akan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.